Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mifta Fauzana, berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, sebelumnya saya ingin membahas materi tentang komunikasi organisasi. Nah, secara umum pasti kita setelah mendengar kata komunikasi organisasi, apa sih itu, dan keluarlah ide-ide di pemikiran kita, apa sih itu komunikasi, dan apa sih manfaat komunikasi, dan apa tujuan kita berkomunikasi. Secara umum komunikasi adalah proses penyampaian ide pikiran, atau secara umum kita sebut sebagai komunikator, dari seseorang atau satu orang atau sekelompok orang atau satu instansi, sehingga terjadi interaksi oleh kedua belah pihak. Artinya, pesan tadi, informasi atau ide yang kita sampaikan ke lawan bicara, itulah yang disebut dengan proses komunikasi. Nah, setelah kita mengenal tentang komunikasi, kita juga mengenal yang namanya komunikasi efektif. Apa sih itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif yaitu ketika pesan tadi yang disampaikan komunikator sampai kepada lawan bicara persis sama. Jadi, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, bahkan tidak ada perubahan komunikasi. Dan pada saat itulah baru dapat dikatakan komunikasi itu baru efektif. Proses terjadinya komunikasi mulai dari komunikator menyampaikan pesan dengan media yang digunakan untuk disampaikan kepada komunikan dan menimbulkan efek atau yang disebut dengan feedback. Selanjutnya kita mengenal tentang proses komunikasi. Nah, proses komunikasi. Di dalam proses komunikasi pasti akan timbul di benak kita apa-apa saja proses komunikasi. Nah, yang pertama adanya komunikator. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, komunikator. Apa itu sih komunikator? Komunikator merupakan pengirim pesan atau sumber informasi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikator? Komunikator adalah orang yang menjadi sumber informasi yang ingin menyampaikan informasi atau ide yang dia terima tadi dengan menjadikan pikiran bentuk-bentuk informasi. Nah, kita sebagai penyampaian informasi menggunakan bahasa yang jelas, yang detail, yang baik dan tidak bertele-tele. Nah, apa sih contoh komunikator? Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari saja. Saya contohnya sebagai komunikator, kita sebagai penyampaian informasi harus menggunakan bahasa yang jelas, yang detail, yang baik, tidak bertele-tele, dan menyampaikannya bukan dengan keegoisan atau keegoan diri sendiri. Yang kedua, pesan atau informasi. Produk fisik aktual dari penyandian dari komunikator atau pembicara tadi, bentuknya bisa tulisan maupun lisan dari setiap penyampaian ide atau informasi. Nah, contohnya kita menyampaikan informasi tadi dengan menggunakan tulisan. Nah, seperti apa? Contohnya, saya menyampaikan informasi komunikasi saya dengan menggunakan alat tulis. Contohnya, bisa jadi seperti guru. Jadi, guru menyampaikan suatu informasi dengan menulis di papan tulis. Nah, disitulah terjadi komunikasi penyampaian informasi. Nah, contohnya lisan. Lisan bisa seperti, misalnya bisa bertatap muka. Jadi contohnya saya bersama teman saya bisa menyampaikan informasi secara bertatap muka. Nah, timbullah pertanyaan. Seandainya ada orang cacat seperti orang bisu, tuli, buta atau yang lain-lain atau kekurangan fisik lainnya, gimana cara berkomunikasinya? Nah, cara menyampaikan komunikasinya bisa secara menggunakan bahasa tubuh atau gerak tubuh. Contohnya orang bisu. Jadi seperti orang bisu, dia tidak bisa mendengar ataupun dia cuma memahami pembicaraan kita, tapi dia tidak bisa melontunkan perkataannya
dan dia juga tidak bisa mendengar, tetapi dengan secara lisan dia bisa mengerti dan paham apa maksud kita menyampaikan informasi. Nah, contohnya seperti orang bisu, kita bisa menggunakan gerak tubuh. Contohnya ada orang bisu, jadi kita menggunakan bahasa dengan menggunakan bahasa gerak tubuh. Contohnya seperti makan, tidur, mandi, dan lain-lain. Dan kita bisa menggunakan bahasa gerak tubuh. Nah, seperti saya menerangkan saat ini, saya juga menggunakan bahasa tubuh. Seperti saya menggerak-gerakkan tangan, dan di sana bagi orang-orang yang tuli, buta, atau sebagainya, dia akan paham dengan maksud dan tujuan saya memberikan informasi seperti itu. Nah, selanjutnya media atau saluran. Saluran atau media yang dipakai dalam menempuh perjalanan si pesan tadi. Jika tidak bertatap muka, kita bisa menggunakan media atau alat yang digunakan. Nah, seperti yang sudah saya contohkan tadi, misalnya saya ingin bergunjing dengan teman-teman saya, tetapi teman saya jauh di sana. Bagaimana caranya saya supaya bisa berkomunikasi? Atau saya ingin curhat dengan teman saya, seandainya saya sedang patah hati, tetapi saya butuh teman hibur. Bagaimana cara saya berkomunikasi? Karena di saat ini dia tidak ada di depan saya. Nah, saya bisa menggunakan alat seperti media seperti handphone. Nah, contohnya saya menelpon dengan teman saya. Saya bisa menggunakan handphone. Oke, halo guys. Jadi begini, gue pengen curhat. Nah, seperti itulah contohnya ya. Nah, jadi komunikasi media yang kita gunakan itu bukan cuma secara lisan, tetapi juga tulisan. Medianya kita juga bisa menggunakan handphone atau yang lainnya. Nah, seandainya jika kita bertatap muka, apa sih komunikasi yang kita gunakan? Nah, di sana muncullah pertanyaan, apa media yang kita gunakan? Nah, secara umum, jika kita berkomunikasi secara tatap muka, media yang kita gunakan adalah udara atau alam. Contohnya, jadi saya berkomunikasi dengan teman saya secara tatap muka. Jadi media yang saya gunakan adalah udara. Jadi setiap perkataan saya yang keluar jadi melalui udara akan disampaikan ke telinga si pendengar atau yang disebut dengan komunikan tadi. Nah, selanjutnya yaitu komunikan atau penerima pesan, yaitu objek yang menjadi sasaran tempat pesan itu akan disampaikan dalam proses penyandian pesan rasa ingin tahu. Nah, selanjutnya komunikan atau penerima pesan merupakan objek yang menjadi sasaran tempat pesan itu disampaikan dalam proses penyampaian pesan. Rasanya mustahil jika tidak ada yang namanya komunikan. Kenapa? Jika tidak ada komunikan, maka tidak akan ada yang namanya komunikasi. Apa mungkin kita berbicara sendiri? Mustahil rasanya. Nah, jika tidak ada komunikan, maka suatu komunikasi tidak akan terjadi ya. Nah, selanjutnya feedback atau umpan balik. Sebagai sarana pengecekan apakah pesan tadi telah diterima seperti yang telah dimaksudkan oleh si komunikator. Umpan balik adalah respon yang akan diterima setelah proses penyandian terjadi dengan berbagai masalah yang dihadapi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya tadi saya curhat dengan teman saya melalui media handphone. Jadi, setelah saya selesai menyampaikan informasi atau ide saya tadi kepada teman saya, maka si komunikan atau teman saya tadi menjawabnya atau feedback. Jadi dia menjawab perkataan saya tadi. Oh iya, jadi begini, jadi begitu, jadi begitu. Itulah yang dinamakan dengan feedback atau umpan balik. Nah, setelah proses komunikasi, kita juga setelah kita membahas tentang proses komunikasi, pasti
di saat kita berkomunikasi? Apa? Pasti muncul pertanyaan di pikiran kita. Tujuan umum dari komunikasi organisasi yaitu untuk membentuk pengetahuan, membentuk sikap, dan membentuk pendapat atau tingkah laku antara seseorang atau sejumlah orang atau instansi dalam rangka merubah pemikiran, merubah wawasan, sehingga adanya efek-efek tertentu, dan efek itulah terjadi perubahan gaya pikir dan terjadi perubahan seperti awalnya kita tidak tahu lebih menjadi lebih tahu, seperti itu. Nah, tujuan selanjutnya apa? Yang pertama, untuk mengubah persepsi, sikap, dan perilaku, termasuk mempengaruhi persepsi sikap terhadap orang lain. Contohnya, kita memberikan informasi kepada orang itu dan orang itu terpengaruh dengan sikap kita. Contohnya, seperti orang berjualan. Jadi orang berjualan baju, halo kak, halo bu, jadi baju ini bagus, bahan ini terbuat dari itu, dan kita tertarik ingin membeli, dan seperti itulah contoh dari komunikasi. Nah, dan karena itulah kita ingin berkomunikasi. Nah, tujuan kedua, untuk dijadikan sebagai alat untuk menyatukan aktivitas organisasi, maka muncul aturan persepsi, munculnya SOP. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan dari lembaga atau organisasi itu sendiri. Yang keempat, untuk menciptakan kepuasan atau penyaluran rasa ingin tahu. Nah, setelah kita mengenal tentang proses komunikasi, pengertian komunikasi, tujuan komunikasi, pasti juga bakal muncul di pemikiran kita, apa sih fungsi dari komunikasi? Nah, selanjutnya, fungsi secara konsep, fungsi komunikasi organisasi yaitu yang pertama, sebagai media ekspresi ungkapan perasaan, aksi interaksi, nilai-nilai manfaat luhur dan budidaya. Nah, misalnya kan tadi sebagai media ekspresi ungkapan perasaan, interaksi, nilai-nilai manfaat luhur dan budaya. Media ekspresi maksudnya apa sih? Nah, seperti saya berkomunikasi dengan yang menonton video saya. Jadi saya sedang mengungkapkan ekspresi saya, mengungkapkan isi hati saya. Fungsi secara konsep. Yang pertama, sebagai media ekspresi, ungkapan perasaan, aksi interaksi, nilai luhur, manfaat, dan budidaya. Dan kedua, proses aktivitas, pengembangan kreativitas, inovasi, atau penciptaan pengetahuan. Yang ketiga, proses transfer informasi dan penambahan wawasan. Yang keempat, evaluasi efektivitas proses komunikasi. Dan yang kelima, koreksi. Keenam, pengendalian penguasaan lingkungan. Dan ketujuh, transformasi diri. Nah, baiklah, sekian hasil video saya, sekian dari tampilan saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa merubah cara pemikiran untuk lebih ke depannya dan lebih mengenal dan lebih tahu apa itu komunikasi organisasi. Sekian dari saya, Miftahul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.